Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini, Bu Ayu, apa harapan Anda dari kasus ini? Apakah Anda ingin agar selama-lamanya dia ditahan di penjara? Gimana? Anda tidak mau berdamai? Kalau tiba-tiba keluarganya datang nawarin kau 100 juta, mau damai nggak? Enggak. Tidak? Benar nggak mau? Baru itu teman saya. Jadi akan hukum terus berjalan ya? Iya. Oke? Gimana pengacara? Harapan saya terkait pasal, mungkin saya memohon untuk Kapolres dirubah dari pasal 351 menjadi 354, Pak. Karena apa ini itu? menurut saya ini merupakan penganiayaan berat. Oke? Seperti itu ya. Jadi ancamannya juga kan pasti berbeda. Ya. Karena bagaimanapun kekerasan atau penganiayaan ini dilakukan sudah 2 kali, Pak. Ya. Intinya secara langsung dia berusaha membunuh orang ini. Bisa diduga seperti itu. Ya. Gitu loh, dengan membabi buta seperti terlihat dalam video. Ya. Jadi untuk memberikan keadilan. Jadi Anda maunya 354 agar Ya. di atas 5 tahun? Betul. Seperti Anda itu. akan terus pantau? Pasti. Apa Anda akan minta nanti dia jual motornya lagi untuk bayar honormu? Tidak. Semua sudah Bang John dikalahkan. Itu teman saya. Oke, Siap. Pak Henry, John, Ya. apa selanjutnya? Yang pasti yang pertama saya mau sampaikan dengan kejadian ini untuk edukasi masyarakat bahwa tidak boleh kita merasa punya banyak uang terus kita jadi arogan kepada orang, karena semua orang sama derajatnya di hadapan pencipta. Dan yang kedua, saya mendukung masyarakat untuk aktif menyuarakan. Dan kalau memang ada kejadian-kejadian yang perlu diviralkan, ya diviralkan. Itu akan membantu untuk mengakselerasi juga supaya cepat termonitor juga oleh pihak kepolisian. Itu baru teman saya. Siap. Mungkin tidak disadari, saya tidak pernah membanggakan. Sudah ratusan kasus viral terbuka gara-gara Instagram saya. Sudah Siap. ratusan. Dan saya tidak pernah wawancara ke TV. Siap. Justru datang saya menghindar. Sudah ratusan. Penganiayaan meninggal di pesantren udah berapa, pemerkosaan. Aduh, udah ratusan, termasuk anak di bawah umur. Sudah ratusan. Tiap pagi saya bangun. Banyak kasus, tidak pernah seperti si Ono itu masuk TV terus. Pak Kombes Pol Nikolas, selanjutnya bagaimana? Ya, kami memohon maaf kepada seluruh pemirsa. Ya, Mungkin terkesan kami lambat dalam penanganan ini, tapi Ya. semuanya itu kita dasarkan pada KUHP, ya, Perkap nomor 6 tahun 2019 dan Ya. Perkabareskrim nomor 1 tahun 2022. Jadi memang terkesannya agak lambat karena kita harus bertahap, prosesnya bertahap. Dan dari kasus ini kami berharap Polres Metro Jakarta Timur khususnya akan lebih profesional lagi dan lebih tanggap dengan kasus-kasus yang ada. Memang salut sama Pak Kapolres mengatakan minta maaf. Kita salut itu, Pak. Siap. Walaupun normatif tetap jalan ya. Nggak normatif lagi kan? Sedikit ekspres bisa kan? Iya, bisa, Kak. Kalau dari keluarga dengan- nanti berusaha mempengaruhi apa itu berdamai apa namanya itu? Restorasi justice. Ya, apakah akan di restoratif justice, apakah akan didukung atau kalau tadi dia benar nggak mau berdamai? terkait di restoran itu kan kedua belah pihak. Oke, tapi kan biasanya kadang-kadang oknum polisi yang dorong-dorong. Itu ya kan? mungkin pengalaman abang ya. Tapi di Polres Metro Jakarta Timur saya perintahkan untuk tetap normatif, on the track. Oh gitu. Iya, Sekarang dia di tahanan di Polres Jakarta Timur. sudah ditahan dan perlakuan dia seperti tahanan lainnya sama. Begitu ya. Tidak Jadi dia ada. tidak bisa ngomong lagi ya. Hai orang miskin, kau tidak bisa penjarakan aku. Nggak mungkin itu ya. Oh, tidak Itu ada. pelajaran bagi kau orang kaya. Siap. Ibu Devi, Bang, saya cuma pesan mau Anda kepada orang tua apa? kepada orang tua dan kita semua bahwa kejadian hari ini dugaan saya tidak akan berhenti. Teman-teman pengacara, Pak Polisi siap-siap karena masyarakat dunia sekarang terkena penyakit baper. Orang sekarang sangat sensitif. WA tidak dibalas, marah, lapor polisi, cari pengacara. Jadi persoalan-persoalan kekerasan itu dimulai dari kekerasan yang sifatnya kata-kata hingga fisik. Ini akan mengakibatkan rentetan kasus akan banyak sekali yang bisa jadi membuat Pak Polisi mohon bersabar untuk bisa mengungkap satu persatu. Kita sebagai masyarakat termasuk saya yang sangat mudah tergelincir pada aksi kekerasan kata-kata maupun fisik. Jadi tidak akan berkurang, malah akan Tidak akan semakin berkurang, banyak. berpotensi akan makin Terima banyak. kasih Pak Asmi, Anda sebagai pengacara, analisa Anda kira-kira si pelaku ini bakal dihukum apa? Pasal mana yang tepat, 351 atau 354? Oh, yang jelas kalau polisi sudah masuk di BAP-nya 351 akan sebanding nanti pada katakanlah petunjuk jaksa juga akan memakai 351 gitu loh. Ya. Tapi yang paling penting sesuai dengan tema ini Bang Hotman, saya kira kasus viral itu sebenarnya menunjukkan ketimpangan.
Ya. Ada ketimpangan. Karena dengan begitu viral itu ada 3. Jadi medsosnya dapat, opini dapat juga, dan sistem penegakan Jadi hukum juga Anda dapat. tetap mendorong masyarakat agar tetap viral. Harus, karena mau tidak mau itu adalah bagian yang sekarang menjadi lekat. Ya. Jadi teknologi juga bukan kita takuti, tapi Oke. teknologi menjadi instrumen bantu kita. Tinggal kita dekatkan, tujuannya kemana. Oke. Kalau kita bangun kecemasan ya repot juga. Ya. Jadi kita harus bagaimana mencari keseimbangan. Itulah digunakan regulasi. Kuncinya apa? Penegakan hukum harus berkualitas. Ya. Sewaktu penegakan hukum berkualitas, yaitu clear. Jadi masyarakat bisa ditata, ada keseimbangan. Tapi kalau sewaktu penegakan hukumnya tidak, ya muncullah seperti ini. Tapi kenapa banyak kasus yang viral itu rata-rata yang terlupakan itu pelapornya orang miskin? Ya, mau nggak mau kita akan belajar sosiologis, kriminologis, orang-orang yang termarginalkan, orang yang terpinggirkan itu pasti akan ada Kasus perlakuan. terakhir yang di Jawa Tengah bulan Juni dia laporkan. 13 orang memerkosa 2 kakak beradik sampai melahirkan. Bulan Juni tiba-tiba datang ke Hotman Paris, besoknya langsung sirene polisi baru turun. Karena abang punya kekuasaan, abang punya power. 13 orang Iya. memerkosa kakak beradik di bawah Karena umur. dekatnya dengan Hotman. Ya. Hotman punya kekuasaan. Orang punya kekuasaan bisa mengendalikan. Uang dan kekuasaan sangat dekat dan lekat. Ya. Jadi kalau orang sudah memegang itu akan mudah. Siapa sih yang nggak bisa dalam hal apapun? Sewaktu uang didekatkan dengan kekuasaan, maka dekat. Bang Hotman punya apa? Bang Hotman juga punya kekuasaan dan uang. Enggak, bukan gara-gara uang. Iya dong. Nggak, artinya abang punya Gara-gara kemandirian. pesona gua di Instagram. Salah satunya itu juga. Tapi itu juga Jadi Anda setuju bahwa masyarakat tetap bersuara, berani bicara, berani memviralkan. harus sepanjang memang itu ada untuk kepentingan umum dan berdasarkan bukti yang cukup untuk itu, bukan fitnah. Dan kami tetap percaya sama polisi, kalaupun ada keterlambatan tadi Pak Polisi sudah minta maaf, karena tanpa polisi kita nggak bisa hidup. Kami menghimbau juga kepada saksi yang memvideokan, siapa namanya? Teman lo itu? Cika. Yang memvideokan kejadian. Cika. Siapa? Cika. Halo kepada Cika, Anda kalau sembunyi malah bahaya. Anda segera keluar dari persembunyian, kita akan lindungi kamu agar mau datang jadi saksi. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Saran kami kepada orang kaya agar perhatikan kelakuan anak-anak kamu. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Sampai ketemu tiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV dengan hostnya yang begini. Sini Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.